Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua tetap sehat, bersukacita, dan terlebih lagi selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, khotbah yang hendak kita dengarkan diambil dari Rut 1 ayat 7 sampai 17 dengan tema Pengikut Tuhan yang Setia. Saya akan bacakan nats khotbah ini untuk kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jikiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ceritanya seperti ini. Pada suatu pagi yang sibuk di sebuah kafe kecil, ada seorang kakek yang terlihat begitu tergesa-gesa ingin membawa pesanan makanannya pulang. Oleh karena dia berjalan begitu cepat dan tidak berhati-hati, ia tidak sengaja menubruk salah satu pekerja di kafe tersebut. Kakek itu sudah sangat tua, sehingga dia terjatuh beserta bungkusan makanannya. "Kakek tidak apa-apa," kata si pekerja sambil membantu sang kakek berdiri. "Iya nak, saya tidak apa-apa. Maafkan saya ya. Jadi malah menabrak kamu," ujar sang kakek. "Mengapa kakek terlihat begitu terburu-buru?" tanya pekerja kafe itu. "Hari ini saya punya janji untuk makan dengan istri saya di panti jompo. Istri saya menderita penyakit Alzheimer dan saya sudah sangat tua. Jadi saya tidak dapat merawatnya sendiri di rumah," jawab sang kakek. "Loh,
Jika istri kakek menderita Alzheimer, berarti dia tidak ingat dong dia memiliki janji untuk sarapan dengan kakek? Tanya pekerja itu lagi kepada kakek itu. Kakek itu tersenyum. Ya, kamu benar nak. Dia memang tidak ingat, tetapi aku ingat. Dia tidak tahu siapa aku, tetapi aku masih tahu siapa dia. Dia adalah istriku. Lalu kemudian pekerja kafe berkata, halo teman-teman, hari ini saya ingin kita belajar tentang apa yang dinamakan tentang kesetiaan. Mari kita belajar dari kakek ini yang betul-betul setia apapun yang dialaminya, apapun masalahnya, apapun pergumulan, apapun persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarganya, kakek ini tetap setia. Saya harap kita juga seperti kakek ini, ujar pemilik kafe. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kesetiaan tidak terlihat ketika semuanya sedang berjalan mulus. Kesetiaan akan terlihat ketika semuanya sedang runtuh dan berantakan. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang setia? Jawabnya adalah kita dapat setia jika kita didorong oleh kasih yang asli dan murni. Demikianlah juga dengan khotbah kita kali ini. Kita akan diajarkan bagaimana kesetiaan itu sesungguhnya. Saudara-saudara terkasih, dalam khotbah kita kali ini dikisahkan bahwa pada zaman hakim-hakim ada seseorang yang bernama Rut yang hidup diperkirakan sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Rut dinikahi Mahlon, salah seorang putra Elimelek dan Naomi. Elimelek adalah seorang dari bangsa Yehuda. Elimelek membawa keluarganya pindah dari Bethlehem, Yudea ke tanah Moab, sewaktu terjadi musibah kelaparan di tanah Israel. Elimelek dan Naomi memiliki dua putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Setelah Elimelek meninggal dunia di tanah Moab, kedua putra itu mengambil perempuan-perempuan Moab menjadi istri mereka. Kilion terlebih dahulu menikah dengan Orpa, kemudian Mahlon menikah dengan Rut. Namun, dalam pernikahan kedua, keluarga tersebut tidak dikaruniai anak. Lalu setelah 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion meninggal dunia, sehingga tinggallah Naomi dengan kedua menantu perempuannya, Orpa dan Rut. Walaupun suami-suami mereka sudah meninggal, Orpa dan Rut tetap menunjukkan kesetiaannya terhadap Naomi sebagai ibu mertua mereka. Mereka juga menunjukkan kesetiaan beribadah kepada Tuhan, meskipun pada akhirnya Orpa memilih meninggalkan Naomi dan kembali kepada orang tuanya. Tetapi Rut memilih untuk tetap setia mengikut Naomi dan menyembah Tuhannya orang Israel. Oleh karena itu, sangat menarik untuk menggali lebih mendalam figur keduanya, untuk menjadi teladan agar kita semakin setia dalam mengikut Tuhan, sebagaimana di dalam tema khotbah kita kali ini. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar dari figur Naomi. Nama Naomi sendiri artinya menyenangkan atau manis. Namun pada kenyataannya, hidupnya tidak manis atau menyenangkan. Ia mengalami kehidupan yang pahit. Ia dan keluarganya harus mengungsi ke negeri Moab karena kelaparan terjadi di Israel. Selama 10 tahun, mereka tinggal di Moab dan Naomi mengalami hal yang lebih pahit lagi, yakni suami dan kedua anak laki-lakinya yang relatif muda meninggalkan dunia tanpa sempat memberikan cucu kepada Naomi. Namun, saudara-saudara terkasih, kepahitan itu tidaklah membuat Naomi lemah iman dan mengutuki Tuhan. Banyak kesulitan malah membentuk pribadi dan imannya sehingga semakin mantap. Berkaitan dengan kesulitan itu, ada dua macam kepribadian. Ada yang seperti telur, ada pula yang seperti bola tenis. Permukaan telur halus, tidak seperti bola tenis yang kasar.
Akan tetapi saudara-saudara terkasih, telur sangat mudah pecah apabila terbentur dengan benda keras. Sebagian orang memiliki kepribadian seperti telur yang sangat rentan terhadap benturan. Sedikit tersinggung, dia sudah sakit hati. Sedikit kesulitan menimpa hidupnya, dia sudah putus asa. Akan tetapi saudara-saudara, bola tenis berbeda. Jangankan terbentur, dilempar pun tidak apa-apa. Semakin keras lemparannya, semakin keras pula mentalnya. Kepribadian orang seperti ini tidak mudah pecah dan frustasi. Kehilangan kedua anak lelaki tidaklah membuat Naomi menyalahkan kedua menantunya dengan menyangka mereka telah berbuat yang tidak pantas kepada suami mereka. Tidak pernah keluar perkataan tuduhan dari Naomi kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, karena mereka tidak bisa mengurus suami sehingga suaminya menjadi meninggal. Jikalau Naomi tidak bersikap baik terhadap kedua menantunya, mana mungkin mereka mau mengikuti dia pulang ke negeri Israel, padahal mereka berasal dari bangsa Moab. Keduanya malah berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Demikianlah kata Orpa dan Rut. Untuk kedua kalinya, Naomi menyuruh mereka pulang ke rumah. Dan dengan berat hati disertai dengan tangisan, Orpa mohon pamit kepada mertuanya itu. Namun Rut tetap bertekad untuk menemani Naomi dengan berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku." Yang dapat kita lihat tadi di dalam ayat 14 sampai ayat 16. Naomi menganggap keduanya menantunya itu sama seperti anak-anaknya sendiri. Inilah yang menjadi penyebab mengapa ia bisa bersikap manis terhadap sang menantunya. Naomi memanggil mereka dengan sebutan anak-anakku. Mereka bukanlah orang luar yang patut dicurigai. Tidak ada seorang pun yang senang dicurigai. Apabila sang mertua selalu mencurigai menantunya, maka hal itu akan menyebabkan kesusahan di dalam hati para menantunya. Naomi tampil sebagai figur orang tua yang layak untuk diteladani. Saudara-saudara, Naomi berhasil mempersaksikan imannya kepada menantunya juga. Hasilnya, Rut menjadi percaya kepada Tuhannya orang Israel. Sehingga Rut berkata, "Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku." Naomi tidak memaksakan kehendak kepada menantunya. Dia memberi kebebasan kepada Rut untuk memilih apakah akan ikut dengan dia atau pulang ke negeri Moab yang menjadi negerinya terdahulu. Hal memaksakan kehendak sering sekali menjadi masalah. Naomi memikirkan kebaikan menantunya. Dia menyadari bahwa Rut masih muda dan membutuhkan seorang suami yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Naomi mencari suami bagi menantunya yang telah menjadi janda. Hal ini sangat jarang terjadi, saudara-saudara. Dia memikirkan kebaikan menantunya. Naomi bukan saja menunjukkan jalan, tetapi dia juga mengajari Rut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat memikat hati Boas, yang bisa kita baca di dalam Rut 3 ayat 1 sampai 5. Naomi menasehati Rut agar ia berdandan rapi, mandi dan berpakaian baru. Karena kemiskinan, Rut menjadi seorang wanita yang sangat bersahaja. Mungkin ia kurang memperhatikan penampilan, akibatnya dia tampak lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Naomi yang mengetahui kelemahan Rut itu tidak menyoroti dan menjelek-jelekkannya di depan orang lain. Malah ia mengajari agar Rut terlebih lagi terlihat lebih cantik. Hasilnya, saudara-saudara, Rut dipersunting oleh Boas, pengusaha besar pada waktu itu. Buah dari pernikahan mereka lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai, dan dari Isai Raja Daud. Mereka menjadi nenek moyang.
dari Yesus Kristus. Saudara terkasih, kemudian yang kedua, kita akan belajar dari figur Rut yang setia. Selain teladan Naomi, kita juga melihat figur Rut yang setia. Ia menganggap mertua sebagai orang tuanya sendiri yang perlu ditemani, dirawat, dan dikasihi. Perhatikanlah perkataan Rut kepada Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Yang bisa kita lihat tadi di dalam ayat 16 sampai ayat 17. Saudara terkasih, sikap Rut yang demikian manis kepada mertuanya itu diketahui dan dipuji-puji oleh banyak orang, termasuk oleh Boas. Rut tidaklah materialistis. Kesetiaannya kepada Naomi bukanlah disebabkan kekayaan mertuanya itu. Naomi telah jatuh miskin. Naomi sendiri berkata kepada penduduk Bethlehem, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Yang bisa kita baca di dalam Rut 1 ayat 21a. Rut menjadi seorang menantu yang rajin dan berinisiatif untuk bekerja. Dia tidak menjadi seorang pemurung yang hanya menyesali kemalangan nasibnya, tetapi disuruh ia memohon izin kepada mertuanya untuk bekerja. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dengan rajinnya Rut terus sibuk bekerja dari pagi sampai siang tanpa berhenti. Rut mau mendengar nasihat mertuanya. Sebagai seorang pendatang dari bangsa Moab, pastilah Rut kurang memahami adat istiadat orang Yahudi. Oleh karena itu, saudara-saudara, Naomi banyak membimbingnya, khususnya pada waktu ia mencari seorang penebusnya, yaitu Boas. Respon Rut terhadap nasihat Naomi adalah, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Yang bisa kita baca dalam Rut 3 ayat 5. Terlihat sikap Rut yang setia, yang ditunjukkan di dalam kesediaan mendengar dan melakukan perkataan Naomi mertuanya itu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita? Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan bahwa jalan-jalan Tuhan terkadang sulit untuk kita pahami dan kita selami. Sama halnya seperti Rut, saudara-saudara. Setelah suaminya meninggal, Rut tidak punya banyak pilihan dalam hidupnya. Kembali ke orang tuanya atau mengikut mertuanya. Naomi yang susah dan miskin, Rut tidak sampai hati membiarkan Naomi seorang diri. Akhirnya ia memilih untuk ikut Naomi pulang ke kampung halamannya. Rut, perempuan Moab itu bukan perempuan Israel, tetapi ia menjadi seorang yang taat menyembah Tuhannya orang Israel. Mungkin dalam hatinya bisa saja bertanya-tanya, di manakah kau Tuhan? Aku mengikut engkau tetapi aku menjadi miskin. Aku meninggalkan Tuhanku dan mengikut engkau tetapi hidupku menjadi susah. Di manakah engkau Tuhan? Tetapi walaupun ada pertanyaan seperti itu, tetapi ia tetap mengikut Tuhan dengan setia. Kemudian Rut bekerja mengutip sisa-sisa hasil panen yang berjatuhan di ladang Boas. Kemudian Boas mempersunting Rut, lalu lahirlah anak mereka yang bernama Obed. Kemudian Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud, Daud memperanakkan Salomo. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, apapun yang terjadi, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Tetaplah kita menaikkan pujian untuk kebaikan Tuhan. Salah satu yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan adalah kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan
sepanjang kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa penderitaan dan kesusahan itu adalah cara Tuhan untuk melihat berapa besar iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan penderitaan itu, maka kita akan terlihat seperti emas ataupun anak-anak Tuhan yang betul-betul setia. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk setia terhadap Tuhan, bahkan terhadap keluarga juga. Biar Tuhan kekuatkan kami dengan kasih Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk menjadi orang-orang seperti yang Engkau kehendaki, menjadi orang yang setia. Kita juga berdoa buat seluruh pendengar firman Tuhan dan jemaat Tuhan, biar kita memberkati. Dan kami juga tahu Tuhan sadar masih banyak dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kami, supaya kami lahir menerima kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur berdoa. Amin.